semua. Hari ini kita boleh bersyukur untuk kesehatan yang masih kita nikmati sampai hari ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan sampai pada hari ini. Kita boleh memuji Tuhan dari pagi sampai sore dan seterusnya. Kita angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Oke adik-adik, sekarang kita mau satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk setiap berkat-Mu yang boleh Kau curahkan di atas kami. Tuhan, kami pada hari ini akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami semua yang di rumah. Kiranya kami yang di rumah boleh dapat merasakan berkat-Mu pula Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita lanjut lagu kita selanjutnya, kakak mau tanya dulu. Masih ingat nggak nama kakak yang di depan siapa? Nama kakak? Kalau nama kakak di sebelah kakak? Kayaknya sih ada yang lupa kak. Kalau ada yang lupa, kakak kenalin diri ya. Nama kakak Kak Selvina, biasanya dipanggil Kak Vina. Kalau kakak? Nama kakak Kak Sela. Nah, hari ini kita pemusiknya yaitu Bang Sarel. Siapa itu Yesus? Yuk kita cari jawabannya dengan menyanyikan lagu pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Kak Vina, sekarang ini mau ngapain sih? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berarti kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mencari tempat yang nyaman untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Benar kan Kak Vina? Benar banget. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak
adik-adik di rumah untuk menyanyi lagu pujian, baca kitab suci, Doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulangi sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pada saat ini kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami mengerti dengan sungguh mengenai firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Mohon juga Tuhan Engkau tahirkan hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu, sehingga hamba-Mu dibekali oleh kuasa Roh Kudus dapat menyampaikan firman-Mu ini dan bisa ditangkap oleh anak-anak yang dikasihi Tuhan. Inilah harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Amin. Shalom anak-anakku sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Perjanjian Lama dari kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kalau sudah lihat semua, kami bacakan untuk kita. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi anak-anak kami, tema kita pada hari ini adalah menghormati orang tua. Ya, sebelumnya kami mau menyapa dulu anak balita. Salam anak balita. Ya, semangat, mantap. Salam anak kecil. Ada sukacita? Ya, hebat. Salam anak tanggung dan anak remaja. Semua yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin dengan ibadah online kita yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu juga sudah kita ikuti. Dan pada hari ini juga kita terus secara berkesinambungan mengikuti firman Tuhan, mengikuti ibadah. Karena keadaan pandemi COVID-19 kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di sekolah minggu seperti biasa. Ya, jadi pada hari ini anak-anak kami akan mendongeng. Ya, kami akan mendongeng. Pada kesempatan ini adalah dongeng tentang monyet yang nakal, ya. Dongeng tentang monyet yang nakal. Anak-anakku, pada suatu daerah, suatu hutan yang sangat luas, berkumpullah sekumpulan monyet. Ada monyet yang kecil, ada monyet yang besar, ada monyetnya laki-laki, ada monyet perempuan.
Kalau binatang, kalau laki-laki disebut apa? Apa? Laki-laki jantan. Oke. Kalau yang perempuan, kalau monyet disebut apa? Betina. Jadi suatu kesempatan monyet ini dikumpulkan oleh pemimpinnya, Raja Monyet. Ada Raja Monyet dikumpulkan semuanya. Hai para rakyatku, kita akan berkumpul pada jam 4 sore. Kata monyet kepada seluruh anggotanya. Lalu mereka mulai bergegas. Berkumpul semua monyet-monyetnya. Mereka ada yang berdiri, ada yang duduk. Mereka mulai mendengar. Jadi berdirilah Raja Monyet itu di depan. Dia bilang kepada rakyatnya, wahai rakyatku yang kukasihi, ada satu hal yang ingin ku beritahukan pada kesempatan ini untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Mereka bertanya-tanya, ada apa? Ada bahaya yang mengancam, kata Raja Monyet. Ada apa ya? Mereka mulai bertanya-tanya. Para monyet yang berkumpul mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu kata Raja Monyet, ini sudah musim kemarau. Saya mendengar berita di luar lingkungan kita ini, kalau kita keluar, kita akan dibunuh oleh manusia. Kalau kita pergi ke pemukiman penduduk dan mengganggu mereka. Oleh karena itu saya peringatkan, mulai besok jangan ada satupun di antara kita yang keluar dari lingkungan kita. Kita tetap saja di sini. Tapi karena ini musim kemarau, mari kita sama-sama menghemat makanan kita. Jangan dihambur-hamburkan. Jangan makan terlalu banyak. Kalau sudah cukup, sudah bisa di stop. Supaya persediaan kita masih cukup untuk kemarau ini, kata Raja Monyet. Tetapi anak-anakku, ada satu ekor monyet yang kecil di sana. Di dalam hatinya berpikir, kalau nggak bisa keluar, wah, nggak enak nih. Minggu yang lalu saya ke rumah penduduk di sana, banyak makanan. Terbayang dia makan pisang yang enak. Wah, kok nggak bisa ya? Tapi dia nggak menjawab, dia diam aja. Dia diam saja. Lalu mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Pada keesokan harinya, monyet yang berpikir bahwa di rumah penduduk banyak makanan, dalam hatinya, kemarin saya ke sana, saya bisa banyak makan, nggak ada apa-apa. Nggak benar kata raja ini. Sudahlah, saya diam-diam aja pergi. Lalu anak-anakku sekalian, mereka, si monyet ini diam-diam pergi sendirian, tanpa memberitahukan kepada siapapun. Dia pergi, dan ketika dia memasuki rumah, dia buka pelan-pelan. Si monyet buka pelan-pelan pintunya, dia masuk ke dalam. Wah, matanya mulai terbelalak. Dia lihat ada buah-buahan di meja. Ada pisang, ada anggur, banyak makanan di situ. Langsung dia, wah, ini makanan enak. Lalu dia ambil pisangnya, dia makan. Wah, lezat sekali dia pikir. Setelah dia makan pisang, dia lirik lagi. Oh, rupanya ada 2 toples, isinya kacang. Wah, ini juga boleh dimakan ini. Katanya, saya akan makan yang banyak. Oh, nanti supaya saya bisa memperlihatkan kepada orang bahwa di sini banyak makanan, saya akan ambil, saya genggam dengan kedua tangan saya. Saya ambil banyak. Lalu dimasukkannya lah tangannya ke dalam toples. Tapi toples itu sebenarnya permukaannya kecil. Dimasukkannya tangannya yang kanan, dimasukkannya tangannya yang kiri. Dia genggam kacang yang ada di toples. Begitu mau diangkatnya tangannya yang penuh dengan genggaman kacang, dia angkat nggak bisa lagi, tak bisa lepas. Dia mulai ketakutan, digoyang-goyangnya. Karena dia goyang-goyang toples yang berisi kacang, rupanya tuan rumah, yang pemilik rumah, mendengar dia ribut. Lalu dia datang. Lalu dia, kamu ngapain? Dia mulai ketakutan. Dia mulai ketakutan karena begitu dekat. Air matanya mulai meleleh. Saking dia takutnya. Bahaya ini. Dia lepas-lepaskan, gak bisa. Wah, saya harus lari, dia pikir. Dia lari keluar. Tapi monyet, tangannya itu tetap di dalam. Adik-adik, anak-anak kami sekalian, kalau monyet, biasanya kalau lari tangannya bisa menggantung. Jadi dia bisa cepat. Dia gantung sana, dia gantung. Tapi karena tangannya dalam toples,
Dia nggak bisa menggantung kemana-mana. Jadi dengan terpogoh-pogoh dia berlari. Tangannya masih dalam toples. Dia berlari. Tetapi dia keburu dikejar oleh para pemilik rumah. Diambil tali, dikejarnya, dia mau ikat itu. Si monyet lari tapi nggak bisa lari dengan cepat. Dia mulai menangis. Dia ingat nasihat. Nah, siapa tadi yang dia ingat? Nasihat rajanya. Dia ingat nasihat rajanya. Tapi sudah terlanjur. Lantas setelah itu, pemilik rumah itu, tuan rumahnya, mengikat monyetnya. Jadi terikatlah monyet itu. Tidak bisa kemana-mana. Dengan penuh penyesalan dia mengeluarkan air matanya, dia menangis. Tapi nggak ada lagi pertolongan. Karena ibu bapaknya, pemimpinnya, rajanya berada di tempat yang jauh. Begitulah monyet itu tertangkap. Dia menangis terus, tapi tidak ada lagi pertolongan. Ya, begitu ceritanya tentang dongeng monyet yang nakal tadi. Anak-anakku, apa yang kita bisa tangkap dari dongeng tentang monyet tadi? Apa ayo anak kecil? Ya, kita harus mendengar nasihat orang tua, ibu bapak kita, pemimpin kita. Bagi anak-anak kami, anak-anak KKR, siapa sebenarnya orang tua kita? Ayah ibu di rumah sudah pasti. Siapa lagi yang termasuk orang tua kita? Guru kita di sekolah, itu juga orang tua kita. Siapa lagi? Pemimpin kita termasuk orang tua kita. Tapi yang saban hari bersama dengan kita adalah ibu bapak kita. Nanti kami pesankan sama guru KKR di kelas balita, di kelas kecil. Nanti ya kakak-kakak sekolah minggunya, wali kelasnya. Begitu nanti kita sudah berkumpul di sekolah minggu, nggak ada lagi pandemi ini, nanti itu dihafalkan. Jadi nanti minta tolong sama kakak wali kelas balita sama kelas kecil, ayat hafalannya seperti yang sudah kita baca tadi dari Keluaran 20 ayat 12 itu dihafalkan menjadi ayat emas bagi anak-anak kami semua. Jadi dongeng tadi kira-kira apa nasihatnya di situ? Supaya kita menghormati orang tua. Kalau orang tua kita suka merepet, panjang repetannya, apa perlu kita hormati? Enggak perlu. Oh, itu salah. Firman Tuhan katakan, bukan dikatakan di dalam Keluaran tadi bahwa kita harus menghormati ibu bapak kita kalau kita senang dengan dia, kalau dia tidak merepet. Ada enggak firman Tuhan seperti itu? Enggak ada ya. Ya, jadi orang tua kita seperti apapun keadaannya, kita harus hormati. Kenapa? Karena dialah wakil Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membesarkan, untuk mendidik kita. Jadi kita pantas menghormati orang tua. Apa bentuk penghormatan kepada orang tua? Ayo anak remaja. Apa bentuk penghormatan kepada orang tua? Ada beberapa bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Yang pertama, mengikuti nasihatnya. Mendengarkan, ikuti, itu yang pertama. Ada enggak kadang-kadang kita anak-anak KKR, kalau orang tuanya memberi nasihat, dia garuk-garuk. Ada yang kepalanya digeleng-gelengkan. Memang tidak ngomong untuk membantah, tapi dari badannya, dari mulutnya kelihatan nggak senang dinasihati. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk penghormatan kepada orang tua. Kalaupun orang tua misalnya dia ngomel atau merepet kita nggak suka, boleh kita bentak? Nggak boleh. Itu namanya kita kurang respek sama orang tua. Jadi kita harus respek, menghargai orang tua kita. Yang ketiga, bentuk penghormatan yang lain adalah kita menolong orang tua kita semampu kita. Kalau sekarang kita masih kecil, misalnya kata orang tua, ayo nak beli garam di sana tadi, mama ketinggalan beli garamnya. Jangan merengut. Terus habis beli garam dia bilang lagi, nak sampahnya diangkat, jangan merengut. Nah, itu bentuk kita menolong orang tua. Kalau dia lagi sakit, semampu kita, apa yang bisa kita lakukan, dia rawat. Kita rawat orang tua kita. Terus kalau nanti orang tua kita sudah tua,
kita rawat, kita jaga. Itulah beberapa penghormatan kita kepada orang tua. Anak-anakku, ada nggak untungnya kalau kita menghormati orang tua? Kata Tuhan di dalam Alkitab, di Keluaran tadi, bahwa kalau kita menghormati orang tua kita, ibu bapak kita, umur kita panjang. Dan kita akan nyaman di mana kita ditempatkan. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti, karena Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau kita tidak menuruti orang tua, berarti kita tidak diberkati. Ada beberapa dalam Alkitab sering diulang-ulang bagaimana kita harus menghormati orang tua. Di Perjanjian Lama pun banyak, di Perjanjian Baru juga banyak. Itu diulang-ulang terus, artinya itu adalah hal yang penting. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita berdoa supaya kita tahu caranya menghormati orang tua kita, supaya orang tua kita juga senang. Yang paling penting Tuhan senang melihat kita karena kita menuruti firman-Nya, menghormati ibu bapak kita. Oke anak-anakku, mari kita belajar menghormati orang tua kita. Setuju? Ya, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami telah belajar bagaimana Engkau memerintahkan kami untuk menghormati ibu bapa kami, orang tua kami, supaya lanjut umur dan kami akan diberkati di mana kami ditempatkan. Ya Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu, biarlah mulai dari kecil kami belajar taat kepada Engkau. Karena ketika kami taat kepada Engkau Tuhan, hidup kami pasti tenang, kami pasti diberkati, dan kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini harapan kami Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Kak Vina tahu nggak berapa besar kasih Tuhan kepada kita? Tahu dong. Kalau dibandingin langit, kasih Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dari langit. Wow, lebih besar ya Kak? Kalau diukur dengan dalamnya lautan, kasih Yesus itu jauh lebih dalam dibandingkan lautan. Wow. Kalau diukur keindahannya, jauh lebih indah dari pelangi. Wow, sungguh luar biasa. Ada lagunya loh Kak, kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Satu kali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Kami yang bawakan, tapi kita sama-sama menundukkan kepala, kita amini supaya semuanya ini kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya hari lepas hari Tuhan menolong kami, memberkati kami, menyediakan semua keperluan kami menurut yang Tuhan anggap baik untuk kami terima. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama dengan
anak-anakmu mulai dari kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung dan remaja, menyampaikan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Pada keadaan pandemi virus corona ini, kami mohon Tuhan belas kasih-Mu menolong kami sekalian, menjauhkan kami dari sakit penyakit, memberi kami kepintaran, hikmat, sehingga semua anak-anak-Mu boleh disiplin untuk menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Terus juga Tuhan kami berdoa buat para medis yang bekerja di garda depan untuk menolong orang-orang yang sudah terpapar. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan perlindungan kesehatan, hati yang tulus untuk melayani, sehingga mereka tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka semua Tuhan, semua para medis kami, sehingga mereka meyakini bahwa mereka melakukan hal yang baik, yang pasti membawa kebaikan bagi semua orang. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Tuhan berikan hikmat sehingga pemerintahan kami dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk kami semua. Para peneliti juga Tuhan beri hikmat supaya bisa menemukan vaksin untuk mengobati orang-orang yang sudah terpapar virus ini. Khusus kami berdoa juga Tuhan buat orang tua daripada anak-anak KKR. Engkau memberikan berkat-Mu, terkhusus juga Engkau memberikan hikmat bagi mereka, bagi semua orang tua kami, sehingga mereka dapat menangkap visi Tuhan. Kami bersama-sama dengan anak kami di rumah, kami boleh menyatakan cinta kasih kami dengan perkataan, dengan sikap kami kepada anak-anak di tengah-tengah keluarga kami. Engkau juga memberitakan bagi kami Tuhan bahwa kami adalah wakil Tuhan di dunia ini. Beri hikmat supaya kami tahu apa yang prioritas, bagaimana kami mengelola apa yang Tuhan berikan untuk hal yang sungguh-sungguh utama di dalam kami mendidik anak-anak kami, di dalam kami memberikan program-program bagi anak-anak kami, mengelola semua yang Tuhan berikan bagi kami untuk hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Mungkin dalam masa ini banyak kuota yang kami gunakan ketika beribadah, tapi kami percaya Tuhan, tangan kasih setiamu tetap menolong kami, tetap memberkati kami, sehingga apa yang kami butuhkan boleh ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau melayakkan kami Tuhan. Berkati gereja Tuhan juga, supaya semua dapat dipakai untuk menjadi sarana memuliakan nama Tuhan. Mohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bukan hanya kita saja loh yang memuji Tuhan, tapi seluruh bangsa memuji nama Tuhan, baik dari utara, selatan, barat, dan timur. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat satu lagu pujian dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Mari kita tutup ibadah kita ini dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tetap semangat ibadahnya ya teman-teman. Salam sehat. Dadah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh